Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Untuk kesempatan video kali ini, di sini saya akan menjelaskan kultum yang berjudul dengan apa sih israf itu? Mungkin dari kebanyakan kalian masih belum paham dan tahu tentang israf. Secara bahasa, israf berasal dari kata syarafa, yasrafu, israfa yang artinya memboroskan, membuang-buang, melampaui batas atau berlebihan dan menghamburkan harta. Berdasarkan analisis ayat, kebanyakan dari ayat-ayat israf yang dimaksud dengan israf adalah orang-orang yang mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak mempercayai dan tidak mau mengakui para utusan Allah. Dan secara istilah adalah melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui batas atau ukuran yang sebenarnya. Sikap ini biasanya terjadi pada orang-orang yang rakus dan tidak puas atas nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala. Israf adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, karena perbuatan ini merupakan bagian dari bentuk tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman berbunyi, Innahu la yuhibbul musyrikin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Selain dilarang oleh agama, israf termasuk perbuatan yang tidak baik dipandang dari aspek kesehatan, psikolog, dan etika. Seorang yang memiliki israf justru tidak akan menemukan kepuasan. Pada awalnya, perilaku israf akan merugikan diri sendiri. Jika terus-menerus pelihara, perilaku israf akan merugikan orang lain. Israf dapat dikenali dengan mengetahui jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan material dan mental spiritual. Kebutuhan material manusia sebagai makhluk fisikal yang memenuhinya merupakan hak suci setiap orang, meliputi pangan, sandang, papan, pengobatan, dan keseimbangan lingkungan. Sedangkan kebutuhan manusia secara mental spiritual adalah suatu kebutuhan yang sebenarnya tidak secara mutlak bersifat kebendaan seperti pendidikan, informasi, kebebasan, keyakinan, dan menyatakan diri. Contoh perilaku israf yang mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, israf dalam makanan dan minuman. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Banyak kita temui berbagai macam makanan dan minuman dengan mudah kita dapatkan. Akan tetapi, bukan berarti semakin beragam makanan yang dikonsumsi, semakin bagus bagi tubuh. Cara konsumsi yang baik adalah makanan dan minuman yang mengandung nutrisi dan kapasitas sesuai kebutuhan tubuh. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Israf dalam makanan dan minuman dilarang dan pelakunya dibenci oleh Allah SWT. Makan dan minuman yang berlebihan akan berdampak buruk bagi tubuh. Salah satu contoh yang sering kita ketahui adalah obesitas. Semua pasti tahu obesitas kan? Obesitas itu bersifat multifaktoral. Namun penyebabnya yang paling utama ialah pola makan yang berlebihan, yakni lebih banyak kilokalori yang masuk melalui makanan dibanding kebutuhan energi tubuh. Jika berlebihan, risikonya terjadi berbagai macam komplikasi penyakit, yakni diabetes mellitus, penyakit kardiovaskuler, kanker, gangguan psikososial, bahkan berujung pada kematian. Na'udzubillah. Islam telah mendahului ilmu pengetahuan modern dan menekankan masalah pentingnya keseimbangan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, dan juga berbagai penyakit dikarenakan kelebihan makanan atau zat-zat tertentu. Dalam mengonsumsi garam berlebihan pun dapat menyebabkan hipertensi. Kelebihan dalam mengonsumsi gula dapat menyebabkan diabetes. Allah SWT dengan tegas melarang kita untuk berlebih-lebihan saat makan dan minuman. Perhatikan dalam firman Allah SWT yang berbunyi, Wakulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi teladan yang baik dalam makanan dan minuman dengan memperhatikan kesehatan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang Nasrani dari bangsa Romawi tentang resep kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat dengan tersenyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak makan sampai kami merasa lapar, dan apabila kami makan maka tidak sampai merasa kenyang. Yang kedua, israf dalam berbicara. Berbicara bukan merupakan hal yang dilarang Allah SWT. Akan tetapi, berbicara secara berlebih-lebihan tidak diperbolehkan. Kita tidak perlu menambah-nambah suatu hal sehingga tidak sesuai dengan sebenarnya. Israf dalam hal berbicara berdampak buruk bagi pelaku maupun orang lain. Berlebih-lebihan dalam berbicara akan menyebabkan seseorang cenderung membuka aib orang lain atau menyebarkan fitnah, baik secara sadar maupun tidak sadar. Rasulullah SAW juga melarang kita berlebih-lebihan dalam berbicara. Beliau bersabda yang artinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, israf dalam perbuatan lainnya. Selain dalam hal makan dan minuman serta berbicara, israf dapat terjadi dalam perbuatan lain. Contohnya, terlalu banyak tidur bisa loh menuntut hak, berpakaian dan bereaksi, atau seperti dibuat-buat. Berperilaku berlebihan dalam perbuatan tersebut dapat memicu tumbuhnya ria atau sombong. Allah SWT tidak menyukai manusia yang sombong dan melarang umat Islam berperilaku sombong. Allah SWT berfirman sebagai berikut dalam Quran surat Al-Isra ayat 37, yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak mampu menjulang setinggi gunung. Cara menghindari perilaku israf. Perilaku israf dapat disebabkan menganggap harta merupakan sumber kebahagiaan, ingin mendapat pujian orang lain, malas dalam berpikir, dan sebagainya. Perilaku israf harus dihindari sedini mungkin. Beberapa cara menyelamatkan hati dari sikap israf sebagai berikut. Yang pertama, menjauhi semua penyebabnya. Yang kedua, berlatih mengatur pengeluaran dengan manajemen yang benar. Yang ketiga, memahami segala akibatnya jika bersikap berlebihan. Yang keempat, mengingat keadaan fakir atau kalau suatu saat jatuh miskin. Yang kelima, menyalurkan harta melalui zakat, sedekah, dan infak setiap mendapat rezeki. Yang keenam, selalu bertawakal kepada Allah SWT. Ketujuh, membiasakan hidup sehat. Yang kedelapan, hanya memberi barang-barang penting. Yang kesembilan, tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Bagaimana cara kita untuk bersikap hemat atau hidup sederhana menurut Islam? Allah SWT berfirman yang berbunyi, alladzina idza anfaqu lam yasrifu wa lam yasrafu wa walakinna baina dzalika qawwaman. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara orang yang demikian. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Hendaknya kita semua mampu mengendalikan hawa nafsu kita sehingga tidak diperdayakan oleh kehidupan dunia yang penuh dengan kemewahan, kelezatan, dan kesenangan yang membutakan hati. Ada sebaiknya kita semua mempergunakan apa yang punya dengan semestinya. Dan Allah SWT berfirman yang artinya, dan berbelanjakanlah harta bedamu di jalan Allah SWT, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah baik karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan hidup kita lebih baik dari yang sebelumnya agar kita dapat meraih kesuksesan yang gemilang di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan, dan Allah yang paling mengetahui apa yang benar. Kalau apa yang saya sampaikan itu benar, maka kebenaran itu datang dari Allah. Kalau apa yang saya sampaikan itu keliru, maka ia berasal dari diri saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya tidak ada keterlibatan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.